Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisaninda Putri dengan NIM 2104138. Baiklah, di sini saya akan mengambil teori pengambilan keputusan. Sebelum saya masuk pada contoh kasusnya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa sih teori pengambilan keputusan itu. Teori pengambilan keputusan di dalam teori administrasi publik melibatkan pendekatan rasional yang diambil oleh pemerintah untuk memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, di dalam teori ini harus didasarkan pada analisis objek, termasuk data empiris, penelitian ilmiah, serta masukan dari para pemangku kepentingan. Tujuan dari teori ini yaitu untuk mencapai hasil yang ditentukan dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya akan mengambil teori pengambilan keputusan apa sih yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Sebelum masuk pada contoh kasus, saya akan memberitahukan terlebih dahulu awal mula COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan pandemi global, di mana hampir seluruh negara di dunia itu mengalami COVID-19. Pertama kali terjadi di kota Wuhan, yaitu Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Ini terpapar dari virus SARS-CoV-2, di mana bisa apabila kita berkontak langsung dengan orang yang terpapar COVID, kita pun ikut terpapar COVID juga. Nah, pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada satu warga negara Indonesia yang terpapar COVID. Dengan diumumkannya tersebut, semakin hari orang yang terpapar COVID di Indonesia itu semakin meningkat. Oleh karena itu, per tanggal 13 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia sudah tanggap bencana nasional COVID-19. Nah, di dalam konteks ini tidaklah mudah bagi pemerintah Indonesia untuk membuat satu keputusan dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya akan mengambil contoh, yaitu keputusan pemerintah, yaitu menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, pasti keputusan yang dilakukan pemerintah ini, ada masyarakat yang menganggap bahwa keputusan tersebut rasional, dan ada pula masyarakat yang menganggap bahwa keputusan tersebut irasional. Nah, masyarakat yang menganggap bahwa keputusan tersebut irasional, yaitu mereka menganggap bahwa PSBB ini kan merupakan pembatasan sosial berskala besar. Orang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, berinteraksi dengan masyarakat, tidak boleh ada aktivitas yang berlebihan di luar rumah. Itu yang membuat masyarakat yang bekerja di luar rumah merasa keberatan, sehingga banyak memutus rantai perekonomian orang-orang, apalagi orang-orang yang menengah ke bawah kan. Nah, terus ada masyarakat yang menganggap bahwa keputusan pemerintah ini rasional karena tidaklah mudah bagi suatu pemerintah untuk membuat suatu keputusan dengan cara yang cepat dan tepat. Nah, apalagi di situasi krisis dan genting seperti ini, mereka menganggap bahwa pemerintah membuat keputusan ini untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 ini. Apalagi banyak masyarakat Indonesia itu rentan dan lansia yang rentan terhadap virus pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, bagi masyarakat yang menganggap bahwa keputusan pemerintah ini irasional, memutuskan rantai perekonomian, pemerintah pun membuat suatu keputusan atau kebijakan, yaitu penyaluran dana BLT kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut saya, keputusan pemerintah untuk adanya kebijakan PSBB ini merupakan rasional. Kenapa? Karena pemerintah ini pasti memikirkan secara matang apa dampak yang akan terjadi kan. Nah, dengan adanya itu mungkin bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, sekian teori pengambilan keputusan dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.